Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara. Waduh, akhirnya nih Sobat Suara yang ditunggu-tunggu launching juga. Welcome di episode perdana podcast kita, Ruang Suara. Satu ruang, banyak suara, segudang cerita. Tempat di mana kita buat ngobrol cerita, curhat-curhat, ataupun nanti bakal ada gosip dikit yang dibungkus sama edukasi. Aduh, gosip nih. Di sini juga kita agak cuma ngundang siswa ataupun guru, bisa juga dari alumni yang punya cerita keren untuk sekolah kita yang tercinta ini. Wah, nih bagi alumni yang mau datang, sini nih, boleh join sini. Nah, teman-teman, karena di sini adalah episode perdana kita akan mengundang sebuah sosok. Sosok Gatot. Nah, sosok otak yang bikin ini Ruang Suara ini tercipta. Mari kita sambut Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS di SMAN 1 Surade. Halo Teteh. Waduh. Ini kita panggilnya Akang Teteh aja ya, biar enak ya kan ya. Seperti biasa. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah kita baik-baik banget ya. Jangan gitu dong, malu. Say hi dulu dong ke kamera. Okay. Boleh kali memperkenalkan diri dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Iksan Hermawan dan Saya Najwa Anjeli. ya kami selaku Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026 seperti itu. Alhamdulillah tadi nanya kabar gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini alhamdulillah baik banget ya. Apalagi ini kan episode perdana kita kan. Iya. Jadi kayak membuyar kayak Ya, ini wah, BTW ini hostnya yang kemarin di sana. Ayo. Yang review mie itu. Mie apa? Jangan disepil lah. Gak ada sponsor di sini. Gak ada BH. Oke. Gimana perasaannya waktu launching adanya Ruang Suara? Pastinya kita sangat senang sekali ya pastinya. Bahagia sekali. Karena program kerja kita akhirnya bisa terlaksana gitu di SMA Negeri 1 Surade. Dan alhamdulillah juga kita bisa dilaksanakan di hari ini juga gitu. Karena sudah tahu kan ya kedatangan Akang Teteh di sini untuk apa? Iya. Namanya buat apa? Buat mempertanyakan nih. Sekarang aku punya pertanyaan buat Akang Teteh. Ya, Bang. Ini langsung ke pertanyaan ini. Langsung dong, tanpa basa-basi. Let's go. boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama, mulai terciptanya Ruang Suara itu dari ide atau cuman obrolan santai belaka aja nih? Oke, kita jelaskan ya, Najwa. Boleh. Oke, jadi pertama-tama kita kan waktu itu pencalonan jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS gitu ya. Jadi kita tuh kayak biasa kita memikirkan apa yang harus diadakan gitu yang belum ada di SMA Negeri 1 Surade. Dan kita terlintas nih di pikiran kita ya yang cerdik ini. Wih, tepuk tangan juga. Jadi kita kepikiran gitu membuat podcast yang di dalamnya itu kita bisa menampung semua aspirasi dan inspirasi pastinya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Surade ya, Teh Najwa. Selain siswa-siswi juga bisa dari guru-guru juga Iya, bisa betul. buat sekolah kita. Jadi biar kedepannya sekolah kita itu bisa lebih baik lagi. Jadi kan kita juga enggak cuman siswa-siswi, jadi kita akan mengundang nanti ya pastinya kalau sudah ini kan launching itu kan pasti perdana dulu gitu. Setelah perdana kita bakalan mengundang seperti pihak-pihak yang terlibat itu dalam suatu sekolah seperti Wakasek dan yang lainnya gitu, staff yang lainnya. Jadi biar mereka juga bisa ikut menampung aspirasi dari siswa-siswi gitu. Jadi kayak ini podcast ini bakal menyeluruh, jadi bukan di siswa bahkan ke guru-guru gitu. Ya, betul. Iya, betul. Gitu. Terus kalau boleh tahu nih, kenapa harus dikasih nama Ruang Suara? Ada makna apa di balik dua kata Ruang Suara itu?
Oke, jadi untuk ruang suara ini kami hadirkan lewat nama itu ruang suara. Jadi ruang suara ini adalah podcast untuk menampung aspirasi sekolah yang dari siswa-siswi gitu. Dan dibalik nama ruang suara ini akan yaitu ruang, yang berarti itu ruang itu seperti suatu yang ada di dalamnya pasti ya. Dan suara itu suara dari aspirasi, inspirasi dan ide-ide kreatif dari siswa-siswi. Jadi kita bisa dibilang untuk suara-suara sekolah gitu untuk mengembangkan semuanya gitu. Jadi ini bakal sangat bermanfaat sekali Ya ya. betul. Oke. Bisa bermanfaat untuk kita dan bisa untuk bermanfaat untuk yang di luar sekolah juga kan biar Iya, tahu jadi gitu ya. teredukasi ya. Iya, biar teredukasi dan pastinya mereka tahu gitu bahwa di Semanis ini ada yang namanya podcast gitu. Wih, tepuk tangan lagi dong. Nah, apa aja? Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau harapkan ini akan teteh di OSIS nih. Iya. Harapan OSIS untuk podcast Ruang Suara ini kedepannya mau apa harapannya gimana? Ya, Teh Najwa boleh jawab. Jadi harapan kita ya buat ruang suara ini, kita jelas ingin sekali dari ruang suara ini dapat menampung aspirasi siswa-siswi dan dapat diwujudkan oleh sekolah. Jadi mereka merasa bahwa sekolah ini memang sekolah yang terbaik bagi mereka dan itu bisa melalui kita sebagai OSIS MPK. Betul. Jadi untuk OSIS gitu ya, supaya OSIS itu bisa selalu mendengarkan aspirasi-aspirasi dari siswa-siswi. Dan OSIS juga itu tidak diam gitu ya. Jadi OSIS itu harus bisa menampung semuanya dan bisa mewujudkannya gitu. Harus bisa menjadi jembatan dari siswa-siswi kepada pihak sekolah. Dan gak tentunya bukan OSIS doang, itu ada MPK juga ya yang di Sosok di balik layar. ada MPK, ada jurnalistik sains juga. Betul, kita ini bisa mewujudkan podcast ini juga karena ada mereka, ada jurnalistik, sains pastinya yang dinaungi oleh Burani gitu ya. Jadi kita sangat terbantu banget dan pastinya disupport banget gitu sama jurnalistik sains gitu. Berarti ini podcast Suara udah benar-benar didukung Iya, ya, kan? dibantu lagi. Betul. Jadi ini kan kolaborasi dari kedua dari jurnalistik dan OSIS MPK. Jadi bisa dibilang kolaborasi. Kan kita harus berkolaborasi gitu. Kalau boleh tahu nih, spill dong sama IG-nya biar sekalian audiens Sobat Suara di sini nge-follow Bisa tahu, IG. gitu. Ya kan? Stalking. Kita akan men-spill dulu yang pertama ada jurnalistik sains. Kalian boleh tulis jurnalistik sains gitu di Instagram dan ada OSIS MPK SMA Negeri 1 Surade official gitu. Dan satu lagi yang pastinya harus di-spill itu adalah IG-nya SMA Negeri 1 Surade. Oh iya, Wah, kita itu banget sih. cinta. Wah, harus ada ya gitu. Nah, ingat jangan lupa follow ya. Terus nih ngomong-ngomong soal harapannya, sekarang kita lanjut ke konsepnya. Konsep apa aja yang bakal dipakai buat kedepannya untuk podcast Ruang Suara ini? Oke, untuk konsep kedepannya itu kita akan mengundang-undang public figure yang pastinya public yang sangat penting gitu di sekolah ini yang bisa mewujudkan semuanya. Kita akan pertama ini rencana kita ini pengen wakasek gitu ya. Oh, ngeri ya. Jelas. Karena kan pihak wakasek harus mendengar gitu ya, supaya nanti wakasek bisa menjadi jembatan kepada kepala sekolah juga Oh, iya. gitu ya. Biar lebih mudah gitu kan. Ya gitu. Ada tambahan dari Teh Najwa ada? Ayo. Kayaknya selain Wakasek ada juga kita sih. Ya jelas Kita akan sebagai Kembali ke diri sendiri lagi ya. Jadi konsepnya itu kita nanti ini kan baru awal gitu pastinya dengan alat-alat seadanya dan pastinya dengan fasilitas seadanya. Nanti kan kalau sudah berjalan semuanya pasti bakalan lebih wow lagi ini podcast gitu ya. semoga saja didukung Bisa ya. ngundang mahal ini. Oh. Bapak kita Kang Deddy Mulyadi. Oh iya, KDM, Bapak hadir, KDM. KDM juga harus hadir ya bersama kita podcast Oke. gitu ya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Akang Teteh semuanya nih, seberapa penting sih menurut Akang Teteh ruang suara ini? Sangat penting. Sangat penting sih. Penting Alasannya sekali. apa tuh kalau boleh tahu? Kalau untuk alasannya pastinya seperti yang kita kembali lagi ke awal rencana kita, kan kita akan menampung aspirasi-aspirasi siswa lewat ruang suara ini.
gitu. Jadi apa ya? Jadi harapan kita semoga yang dituangkan oleh siswi ke ruang suara ini bisa kita wujudkan ya. Dan kalau sudah terwujud pastinya program kerja kita juga terrealisasi gitu ya. Dan pastinya nanti siswa-siswi juga pasti akan respect lagi sih sama OSIS MPK. Ya respect gitu. Terus ada pesan apa buat teman-teman sobat di sana untuk kegiatan podcast Ruang Suara ini? Oke, untuk pesannya untuk siswa-siswi gitu dan bapak ibu guru yang sedang menonton gitu ya, untuk kalian semua gitu bisa banget untuk bergabung dengan podcast Ruang Suara ini karena Ruang Suara ini juga sangat penting kami adakan untuk menampung aspirasi semuanya dan pastinya kita akan mengusahakan yang terbaik gitu ya untuk sekolah juga. Jadi untuk kalian jangan malu-malu gitu kalau mau datang ke sini, tapi kita harus ada kontak-kontak dulu gitu ya. Jangan langsung Ya, kayak jangan miskomunikasi ya. gitu. Jadi jangan langsung datang duduk gitu kan enggak gitu. Harus ada konsepan dulu Iya, betul, awal-awalnya betul, juga. betul. Ya. Gitu. Ini segmen Tunggu dulu, harus ada kata-kata sebelum segmen. Ya, ya. Apa tuh? Apa Kita tuh? kesimpulan dulu ya. Jadi guys, kita bisa lihat ini betapa besarnya nih ide jasa dari kakang OSIS, teteh OSIS dan ini kakang teteh OSIS kan tuh. Nah, jadi untuk siswi jangan malu untuk datang ke podcast suara, tapi jangan lupa juga harus ada kontak-kontak dulu. Iya. Nah, karena ini kita sudah membahas tentang bagaimana terciptanya ini podcast Ruang Suara, kita ke segmen kita yaitu KKS. Katanya kata siapa? Penasaran Wow, banget ya. ini Apa kita itu gak tahu lah KKS? konsepnya. Aduh. Kalian bikin sendiri kan? Maaf ini ada terjadi ini. Surprise. Ya, surprise Ya, berarti ya. surprise. Jadi kita gak boleh tahu gitu. Ya adrenalinnya. Oke. Iya, adrenalin gak tuh? Jadi untuk segmen ini gimana nih? Nah, kita tuh kayak bakal mempertanyakan tentang hal-hal bebas sih, tapi ini kan Akang tuh lagi dari OSIS ya, organisasi. Jadi kita akan mempertanyakan bener atau enggaknya nih sebuah rumor gitu tentang Aduh. hal yang di OSIS. Ada gosip ya. Oh, gosip. Betul. Jangan Jadi kita harus seperti kulik. yang Lagi jangan di usung. awal gosip yang dibungkus edukasi. Oke. Ya betul. Oke, untuk pertanyaan KKS, boleh dari Teh Hilda? Boleh. Nih, katanya OSIS itu tiap hari suka rapat ya. Terus mereka tuh pulangnya maghrib malam Oh. gitu katanya. Katanya. Gosip Masuk banget gak sekolah sih? banget ini. Jadi oke, akan jawab ya untuk terkait gosip Boleh. tersebut gitu ya. Oke, untuk gosip tersebut kami akan menepis itu semua karena kami juga gitu untuk di sekolah itu kalau memang iya gitu kita selalu ada kumpulan sampai sore atau maghrib, kita juga punya tujuan gitu, enggak semata-mata untuk kumpulan-kumpulan doang gitu atau ngobrol-ngobrol doang. Pastinya kita juga akan merencanakan sesuatu yang akan diwujudkan nanti saat acara gitu. Jadi kita itu kalau pulang maghrib, jadi sudah ada pastinya izin juga dari orang tua gitu, enggak semata-mata enggak ada izin ataupun apa gitu dari sekolah juga. Jadi kita ada manfaatnya gitu. Oh ya, jadi gak ada yang semuanya waktu terbuang Asal-asalan gitu. sia-sia. Ya, gitu. tapi kita juga pilih-pilih gitu. Kalau misalnya akan dekat nih ke acara atau misalnya sudah rumit gitu, kita bakalan mengadakan kumpulan gitu pembahasan acara. Tapi memang kalau waktunya sudah maghrib, nanti kita akan pulangkan saja dan kita lanjut di esok hari gitu. Tuh guys. Manajemen waktu ya itu. Ya, tapi kadang-kadang OSIS juga kalau sudah tidak ada acara gitu atau sedang santai-santainya, pasti jam 2 juga kalau sudah pulang dari sekolah langsung pulang saja gitu, nggak ada kumpulan gitu. Tuh guys, ingat ya. Jadi kalau lihat anak organisasi gak pulang tuh jangan ceng-cengin kayak Apa sih ini? Sok-sok kumpulan. ini kita buat kita semua loh. Ya. Benar banget. Harus terima kasih kalian kepada ini organisasi. Takut banget loh. Oh iya takut. Ini Takut diserempet. Yes. Oke, next ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, katanya kalau jadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS tuh capek banget gitu sampai sibuk gitu sampai lupa waktu. Bener gak sih gitu kan? Katanya ya kan. Cerita-cerita dong. Ini langsung ke hati gitu. Oh. Sebenarnya sedih sih kalau dia sudah ngomong. Ya, kalau untuk
capek atau gak capek, pastinya semua orang juga pasti ada rasa capek. Pasti lah. Gitu. Tapi di balik capek itu pastinya nanti ada hasil, dan hasil itu yang kami tunggu-tunggu nih di akhir nanti. Kalau sekarang capeknya, nanti kan siapa tahu bahagianya gitu ya. Jadi kita juga kalau misalnya capek pasti capek gitu, cuman nggak berlarut-larut dalam kecapean gitu. Akan tetap, dan kita juga kan selalu setiap kumpulan atau bertemu dengan adik-adik kelas 10 juga gitu, dan akang teteh kelas 11-nya kita pasti semangat lagi gitu ya. Nggak capek karena kita melihat mereka gitu yang selalu bergegas untuk bekerja dan untuk membantu sekolah. Jadi kita melihat semuanya itu jadi merasa bahagia, jadi hilang gitu rasa capek. Soalnya itu sumber semangat kita. Gitu. Sumber banget tuh. Sumber banget. Romantis banget ya. Romantis banget. Kan nggak kerja sendiri ya, kita dibantu. Solidaritas banget. Iya. Pasti. Dari hasil tanya mungkin ada curhat-curhat apa gitu. Iya, Mungkin boleh dari tahu. akangnya, mungkin dari tetehnya ada. Oke, untuk curhat-curhat sepertinya tentang acara gitu ya. Banyak nih siswa-siswi yang kayak mengeluh tentang kakak OSIS gitu. Acaranya kapan sih? Atau kakak OSIS acara ada apa lagi sih? Acaranya harus besar nih. Kita juga selalu mengusahakan gitu ya untuk Kita juga pengennya kayak gitu. kita ya. pengennya kayak gebiar banget gitu ya, pengen kayak festival gitu, pengennya gitu ya. Cuman kita juga melihat situasi juga gitu dari pihak sekolah ataupun yang lain, kita harus melihat gitu semuanya dan harus ada komunikasi dengan semuanya. Kalau misalnya acaranya masih sekecil atau masih belum seru gitu, pastinya nanti kan kedepannya belum tahu kita ya. Iya. Ada apa gitu ke depannya. Jadi harus sabar dulu gitu untuk siswa-siswi ya gitu. Teh Najwa. Lihat dong kameranya. Terus lagi buat siswa-siswi ya, kalau semisal kita ada acara nih, ini kok acara ini gak di ACC nih, aduh. Sebenarnya susah banget gimana ya? sih. Susah ya buat Gitu kita ya. ngejelasin, soalnya kita juga mengusahakan, cuman mungkin ada beberapa hal yang memang Tidak harus gitu, tidak harus ada gitu ya. Iya. Karena kita juga punya alasan yang jelas gitu juga ya. Kayak misalnya kayak tahun kemarin ya Teh Najwa, Apa tuh tahun kemarin? kita kan kelas meeting gak jadi ya. Waktu tahun berapa? Gak tau, kemarin? rasanya kita baru join. Baru lahir. Kita baru ini ya. Udah terus kita keluar ya. Jadi kemarin tuh, waktu tahun kemarin tuh kita tadinya mau mengadakan kelas meeting gitu ya. Kelas meeting yang namanya itu Science Cup season 3. Oh 3, oke. Jadi kita akan mengadakan, cuman kan waktu itu situasinya sedang parah banget gitu ya, badai banget gitu di awal, di akhir Desember. Angin ribut. Iya, tadi kita akan mengadakan Dia panggil Mbak Rara aja. Mbak Raranya waktu itu sibuk. Lagi nih motor GP. Jadi kita tuh gimana ya? Kalau diusahakan sudah gitu, sudah proposal juga sudah naik waktu itu. Cuman kita pikir-pikirkan lagi dan kita sudah ada komunikasi dari pihak-pihaknya gitu. Dan betul saja waktu itu kelas meeting tidak jadi hadir gitu waktu itu. Karena memang sedang ada bencana alam juga di sana, Cikaso dan yang lainnya gitu ya. Jadi kita untuk tidak jadi menghadirkan kelas meeting itu gitu. Oke, next aja lagi. Langsung deh dari topik. Katanya, Iya. OSIS itu identik banget sama kata dispen. Oh, iya. Nah, tanggapannya gimana tuh dari akang dan teteh sendiri? Katanya sih ya. Ya sih ya. Pasti banyak banget sih. Banyak yang ini ya. Banyak yang Oke, untuk terkait dispensasi emang itu makanan kita. Udah makan sehari-hari banget nih kayaknya. Sehari-hari ya. Makanan kita gitu ya untuk dispen ini, karena kita juga, tapi untuk dispen nih enggak semata-mata dispen pengen bolos gitu ya dari kelas. Kita juga punya alasan yang jelas gitu untuk itu, karena kita juga untuk merealisasikan kegiatan sekolah, untuk mewujudkan kegiatan sekolah gitu supaya lancar gitu. Seperti misalnya nih akan ada kelas meeting di hari di hari Selasa misalnya. Nah, pastinya kan butuh memakan waktu gitu ya. Gak ada hari libur juga kan, Senin itu kan KBM gitu ya. Perlu ada Jadi, proses. gitu. Jadi kita memaksimalkan waktu di hari Seninnya gitu. Di jam misalnya mau sebelum pulang sekolah gitu, sorenya gitu jam 2 gitu. Untuk membantu kegiatan tersebut seperti mempersiapkan properti dan lainnya gitu. Jadi gak semata-mata
pengen bolos aja nih, enggak gitu kan? Lutfi suka bolos. Enggak dong. Ini mah nggak tahu ya. Kesempitan gitu. Itu mah berarti kalau itu mah berarti emang kesempatan kita sedikit. Niat ke WC malah ke Alfamart. Kayaknya itu kisahnya guys. Kisahnya. Kayaknya dia mah dispennya buat tidur di MO. Pas Sugeng nih, Pas Sugeng. Pak Irfan. Oh, Pak Irfan aja. Bisa gitu. Kayak jadi guys, teman-teman, sobat suara. Nah. Kalau ngelihat anak-anak organisasi kalau dari di luar, Jangan iri, itu buat persiapan asrama kita semua ya. Juga. orang kalian. Oke. Jadi harus menerima juga ya, Iya. jangan panas gitu ya. Kalau Kamu nih. Kalau Baca. OSIS. OSIS makanya. OSIS makanya kalau pengen udah Merasakan takut gitu. merasakan. Dah jangan disepil takut di ini. Oke, next ya ke pertanyaan selanjutnya. Katanya ketua OSIS itu jadi panutan semua siswa-siswi ya. Iya. Jadi capek nggak sih kayak harus tampil sempurna gitu di pas siswi, jadi public figure, Yes, moral role model. Iya pengen nangis lagi. Jangan dong. Katanya sih ya. Oh iya. Kayaknya sih jelas. Di sekolah harus tampan paripurna. Ya, dah jangan gitu malu salting nih. Jadi betul sekali ya. Jadi ketua OSIS itu memang banyak omongan juga dari luar gitu dan harus tampil sempurna gitu. Tapi kan memang di dunia ini gitu ya gak ada yang sempurna. Banget. Kesempurnaan cuma milik Allah. Gitu. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita juga harus gimana ya menyesuaikan aja sih kalau dari saya. Makan setiap pemimpin itu punya cara memimpinnya masing-masing gitu. Memang kalau dari belakang-belakang kan banyak itu caranya. Dan saya juga punya cara masing-masing untuk mengatur organisasi untuk menjadi yang lebih baik gitu. Jadi untuk menghasilkan 10 dia hanya untuk 5 tambah 5, 5 kali 2, tapi banyak caranya. Masih banyak Bisa cara. seperti Menghasilkan 8 tambah 10. ya 8 tambah 2 Iya gitu kan. itu betul. Jadi kita harus menyesuaikan aja deh kayak kalau memang harus gini ya gini, kalau memang salah aja gitu. Enggak yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan gitu. Jadi gitu ya sobat-sobat suara. Jangan nyuruh ketua OSIS sama OSIS tuh buat sempurna karena iya. Ya karena tuh kita bisa sama-sama gitu. Kita sama-sama manusia ya. Pilihan masing-masing. Lebih baik kita sebagai sobat suara ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Betul Sekali. Wah, Mas kayak senang gak sih, menyenangkan banget gak sih Iya, kita iya. ngobrol di sini gitu kan? Jadi kayak adem bangetnya ini ruangannya. Gitu. Berasa kan, wih. Gitu. Nah, sobat suara, kan kita udah mendengar nih cerita dari Akang Teteh OSIS gitu kan, kayak suka dan dukanya. Kita juga udah dapat nih sebuah inspirasinya, maknanya gitu kan, yang Yang mungkin bisa mencari. Kang Teteh semuanya ambil gitu hikmahnya. Ya, dan yang dari yang nggak tahu menjadi tahu gitu kan. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong untuk Akang Teteh. Nah, kita juga ya mau ngucapin makasih kepada Akang Teteh. Ucapin juga sama tim horenya. Oh iya. Makasih udah memeriahkan. Dah malu. Nah, yang makasih Akang Teteh sudah sempat datang ke sini. Ya. Dan untuk teman-teman juga, saya mau mengingatkan lagi, Ya. jangan lupa follow IG. IG-nya OSIS MPK, MPK. SMA Negeri 1 Surade official dan jurnalistik size. Dan Ya, kita bentar juga lagi. ini tayang juga di mana guys? Di YouTube SMA Negeri 1 Surade gitu. Jangan ya. lupa subscribe, like, dan share ke grup keluarga, ke grup arisan, ke grup kelompok, ke grup gibahan. Semuanya harus ada gitu. Udah. Ini maaf ya agak ini. Maaf ya. Soalnya galak dia. Oke, mungkin itu saja ya Akang Teteh. Ya, makasih juga ya sudah mengundang kita di podcast Terima kasih juga sudah perdana. menyempatkan waktunya. Iya, terima kasih sudah curhat-curhat gitu Iya, kan. gitu. Luapkan gitu kan. Gitu ya. Jadi itu mungkin saja ya. Ini BTW tadi Akang dengar ada jargonnya ya ini. Oh, ada. Jargon apa sih slogan? Slogan gitu kan. Gimana coba pengen dengar dulu. Kita coba keluarkan pelan-pelan nanti kita sebutkan bersama. Iya. Jadi slogan Pelan-pelan dulu aja. ya, slogan kan kita bilang
ruang suara. Terus kita bilang Satu ruang, banyak suara, segudang cerita. Satu ruang, banyak suara, Segudang cerita. Oke. Kita bilangnya ruang suara terus kita bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3. Ruang suara, satu ruang, banyak suara, segudang cerita. Teman sobat suara yang loyal sudah menonton sampai akhir. Ya. Stay tune untuk episode berikutnya. Ya, betul. Kita tunggu episode yang selanjutnya ada apa aja. Ada kejutan apa lagi? Nah, stay tune di YouTube Smanis ya. Betul sekali. Jadi kami dari pihak Sobat Suara Dari host dong. Oh iya, dari host pihak Suara ya. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.